Halo para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan juga belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari bersama adalah kurikulum merdeka. Narasumbernya adalah Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Tapi sebelum menyapa beliau, hendaklah bersubscribe, berlangganan channel ini supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Dudung atau juga video terbaru dari Suyanto.id. Kita masuk pada episode ketiga, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Nah, kita sapa dulu Pak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dudung? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Mudah-mudahan Pak Dudung nyawalnya sudah selesai. Saya baru masuk hari ketiga. Nah, Pak Dudung, di episode kedua kita menganalisis siapkah guru untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau tidak siap, apa pemerintah upayanya untuk menyiapkan. Nah, kali ini kita juga masih berputar sekitar kurikulum reform. Apa yang perlu kita sampaikan kepada penanggung jawab pelaksana kurikulum dan juga pelaksana kurikulum agar kurikulum merdeka benar-benar sesuai dengan apa yang diimpikan kementerian. Pak Dudung. Ya, begini, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat sahabat-sahabat Suyanto.id yang selalu setia untuk mendengarkan pengetahuan-pengetahuan baru dan informasi-informasi baru terkait dengan kurikulum mungkin pada kesempatan pagi hari ini, Prof. Ya. Hal yang harus dilakukan setelah kita melakukan tahapan yang kedua, yakni menyiapkan para guru dan stakeholder, bahkan tidak hanya para guru. Yang berikutnya adalah bagaimana pemerintah menyiapkan infrastruktur terkait dengan reform of curriculum. Nah, saya masih menyoroti pertama terkait dengan kesiapan guru, Prof. Baru-baru ini kami berkeliling di sekolah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Jawa Barat, menyapa mereka terkait dengan kurikulum merdeka. Kalau disuruh memilih, mereka tetap akan memilih kurikulum 2013, Prof. Dengan problematika dan dinamikanya. Ya. Ini yang saya kunjungi beberapa sekolah. Dan mungkin ini menjadi sebuah potret bahwa kenapa guru-guru terpaksa melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dengan 3 kategori, ini karena memang birokrasi pendidikan di kabupaten, kota, dan provinsi masing-masing menganjurkan untuk ikut, Prof. Padahal mereka belum dididik, belum dilatih kurikulum 2013. Ada yang implementasi mandiri untuk dirinya, jadi tetap melaksanakan kurikulum 2013, tapi menggunakan unsur-unsur kurikulum merdeka. Nah, Pak Dudung. Ada yang sekolahnya itu dianggap bagus, dia belajar mandiri tapi berbagi. Ini bagus, tetapi maksud saya ada pola-pola pengenalan, pola-pola pemahaman terkait dengan konsep reform of curriculum, khususnya kurikulum merdeka. Walaupun katanya hari ini bahwa di IKM ini, implementasi kurikulum merdeka ini, guru-guru bisa belajar mandiri karena sudah disiapkan web khusus terkait dengan kurikulum merdeka. Di situ tanya jawab ada, segala macam ada. Tetapi yang harus kita pikirkan, Prof, Indonesia ini beragam. Daerahnya beragam, lokasinya beragam, budayanya beragam. Kemudian yang harus dipahami oleh kita semua bahwa kemampuan guru-guru kita ini sangat beragam. Nah, tugas kita nih semua, PGRI, Kemendikbudristek, pemerintah daerah,
memetakan kualifikasi guru, memetakan kualitas guru dalam menghadapi reform atau pembaharuan kurikulum. Ya, Sudahkah itu dilakukan? ya, Ada yang berapa persen kemampuannya yang mahir dalam reform of kurikulum, mengerti berapa persen yang tahu tapi tidak bisa mengembangkan kurikulum, berapa persen yang kurang tahu dan ogah mengembangkan kurikulum. Kalau itu sudah dipetakan, ya akhirnya kita akan membuat jalan untuk ya, guru-guru itu menjadi hebat. Itu Prof ya. yang penting kita lakukan. Ya, saya membayangkan apa yang terjadi di Papua, misalkan di Ambon, di NTT, kalau diserahkan begitu saja kepada sebuah platform, sebuah aplikasi, super aplikasi di dalam kurikulum Merdeka, mereka diharapkan belajar mandiri. Saya yakin bahwa itu tidak akan optimal dan ideal. Hanya sekolah-sekolah yang quote unquote favorit atau sekolah yang sudah bagus atau bahkan mungkin sekolah sekolah penggerak Pak Nunu, Pak Dudung mungkin yang itu bisa Ya, melaksanakan itu. Dan juga jangankan Rob, jangankan sekolah penggerak, artinya sekolah biasa saja, jangankan sekolah biasa, sorry, terbalik. Jangankan sekolah biasa, ya sekolah penggerak pun banyak yang mengeluh, Prof, untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Tetapi karena disiapkan oleh tim untuk tidak mengeluh dan untuk patuh pada rel, sehingga mereka ya seperti sukses, tapi kalau menurut saya masih perlu perbaikan yang harus kita kerjakan bersama. Nah, ya, saya melihat jangan jauh-jauh ke Papua, Prof. ya, Saya melihat di ibu kota beberapa kepala sekolah sangat menginginkan ada pola pembinaan yang langsung dari kementerian atau dari pusat kurikulum membimbing sekolah-sekolah terlebih dahulu, baru implementasi kurikulum merdeka. Itu harapan yang kami sampaikan dari pengurus besar kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait dengan bagaimana kita kalau mau mensukseskan kurikulum merdeka. Jadi saya sih berdasarkan teori, Prof, ya, bahwa transformasi harus dilakukan, betul, kita menguatkan sistem, udah dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, tahapan transformasi yang kedua adalah bagaimana mengembangkan kultur atau mengembangkan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem. ya, Ini yang ya, lagi-lagi kadang-kadang kita kurang berhasil dalam ya, pola-pola implementasi, Prof. Karena tahapannya panjang dan itu harus dilalui. Apalagi kalau dilaluinya jigjag, ini berbahaya, Prof. ya. Kalau kata bahasa Sunda, nete taraje, nincak hambalang. Harus sistematik kalau dalam bahasa akademis begitu, Prof. Oh ya, 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 ya. Jadi tahapannya itu harus jelas. Saya kira yang paling strategis dan harus dilakukan tentu saja adalah capacity building dari para guru itu, Pak Dudung. Dan Ya, kurikulum merdeka itu bagaimanapun diklaim bahwa ini sederhana, fleksibel, tapi kan itu merupakan barang baru. Nggak bisa guru-guru mindsetnya diklik seperti misalkan pada ojol itu ya Pak Dudung. Ya, ya, gimana ini ya, para ya. guru ini? Itu perbedaannya sistem kalau dikombinasikan dengan komunitas dan gerak manusia Ya. dibandingkan dengan sistem yang diaplikasikan dengan komunitas yang bukan gerak manusia, gerak mesin. Itu Mhm. sangat berbeda. Nah, Ah, inilah perlu sentuhan-sentuhan yang saya pikir luar biasa. Belum lagi, Prof, mhm. kita masih bersoal di masalah kekurangan guru. Iya betul. Iya. Guru-guru honor kita masih banyak yang belum tersentuh untuk peningkatan status menjadi P3K, peningkatan status menjadi PNS atau ASN, Mhm. atau peningkatan kesejahteraan. Iya. Karena hari ini masih banyak guru-guru honor kita digaji di bawah 1 juta, di bawah 500.000. Oh, Bagaimana mungkin sebuah konsep kurikulum merdeka dikembangkan menjadi sebuah konsep yang utuh dan konsep yang profesional kalau penghargaan dan kalau pola penyelesaian masalah kekurangan guru tidak segera dikedepankan. iya. Iya. Itu satu, Prof. Belum lagi, Prof, masalah yang kedua,
di guru-guru yang sudah ada pun masih ada masalah, Ya. yakni bagaimana keseriusan kita semua di dalam meningkatkan kualitas para guru kita. Oke, para guru kita sudah mendapatkan sertifikasi. Para guru kita sudah mendapatkan tunjangan daerah dari daerahnya masing-masing. Tapi kalau tidak dikelola dengan sedemikian rupa oleh organisasi profesi, oleh pemerintah, oleh masyarakat terkait dengan peningkatan mutunya, itu saya yakin mereka pun akan kesulitan di dalam memahami reform of curriculum. Yang ketiga, Prof, satu lagi, Prof, yang ketiga, yakni bagaimana pemerintah memberikan pelayanan birokrasi pendidikan kepada para guru. Yang hari ini saya melihat masih banyak hal yang harus diperbaiki. Para guru mau sekolah harus ada surat izin yang tahapannya jelimet. Belum tentu tahapannya jelimet, ada lagi yang harus diselesaikan oleh guru. Nah, ini hal-hal yang seperti ini dari mulai pusat sampai pemerintah daerah harus segera mentransformasi sehingga guru itu mendapatkan sebuah pelayanan yang nikmat, asyik, terlindungi karena pemerintah wajib melindungi. Untuk apa? Untuk mensukseskan reform of curriculum, untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Jadi banyak hal, Prof, yang harus kita lakukan ini, Prof. Nah, jadi memang reform of curriculum itu memiliki prasyarat yang cukup unik dan juga cukup banyak dan harus dipikirkan karena kita memiliki budget constraint. Saya kira perlu prioritas, Pak Dudung, itu ya. Kalau sekian banyak itu prioritasnya terutama adalah guru dan infrastruktur. Ini pertanyaan terakhir. Kalau infrastrukturnya bagaimana, Pak Dudung? Ya, infrastrukturnya juga harus kita lihat bahwa hari ini menurut data Balitbang untuk sekolah dasar masih jauh dari harapan, lengkap di dalam menopang berbagai persoalan pendidikan. Dari mulai 8 standar nasional pendidikan, Prof, itu kita masih jauh. Kurang lebih pendidikan dasar, saya lupa datanya ada, ya di bawah 50%, Prof. Yang sarana prasarana dan infrastrukturnya bagus, Prof, untuk menempuh perjalanan panjang bonus demografi tahun 2035 dan mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Itu kalau yang infrastrukturnya bagus bisa cepat. Tapi kalau yang infrastrukturnya sarana prasarananya kurang bagus bisa jadi lambat. Bisa jadi tidak ketemu bonus demografi. Sebetulnya itu yang harus kita kejar sehingga apa? Sekolah-sekolah makin sedikit yang di bawah standar terkait dengan standar nasional pendidikan. Bukan berarti kita menyamaratakan pelayanan, tetapi harus mendekatkan standar pelayanan yang sama dan aksesnya bisa ditemui oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena ini semua adalah kewajiban negara, kewajiban masyarakat, dan kewajiban kita semua untuk apa? Percepatan pelayanan, peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dan percepatan kualitas mutu pendidikan ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini supaya tidak terjadi segresi, Prof, bahaya. Bahwa kita harus ingat Indonesia itu beragam budaya, beragam pengetahuan, beragam kapasitas, dan itu kementerian harus sadar akan hal itu. Seperti misalkan saja program guru penggerak misalkan. Di Papua kan nggak ada guru penggerak. Nah, gimana Papua begitu nggak ada guru penggerak itu, Pak Dono? Ada sebetulnya, Prof, di Papua juga, di seluruh provinsi ada. Tetapi memang ada, Prof, tetapi memang kan kita bisa hitung untuk bagaimana menjadikan bahwa sebetulnya bukan satu-satunya program yang akan mewujudkan sebuah konsep pendidikan nasional itu bergerak-bergerak, Prof. Banyak orang yang punya konsep, banyak sekolah yang punya konsep tanpa ikut pada program bergerak. Itu maksud saya. Jadi beri ruang, karena kan merdeka. Belajar merdeka, beli ruang kepada sekolah, silahkan. Yang penting konsepnya adalah bagaimana meningkatkan proses dan peningkatan mutu pembelajaran dan siswa berhasil. Itu kan, Prof.
Ya. Jadi jalannya bisa jadi dengan melalui program sekolah penggerak, guru penggerak, boleh juga dengan mungkin konsep yang dikembangkan oleh PGRI, boleh juga konsep yang dikembangkan Muhammadiyah dengan peta jalan peningkatan mutu sekolah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Sehingga tidak ada dalam undang-undang yang bukan guru penggerak tidak boleh jadi kepala sekolah. Ini justru diskriminasi lagi, baik Prof. Ya. Kenapa? Sekarang contoh saya bukan termasuk kategori guru penggerak. Saya memenuhi syarat dan ikut tes calon kepala sekolah dan lulus. Ya. Karena saya tidak masuk program guru penggerak, apakah tidak boleh saya menjadi kepala sekolah? Ya. Tapi yang terjadi ada hal baru, Pak Dudung. Sekarang kepala sekolah yang sudah dilantik, yang belum ikut sebagai guru penggerak, itu dilatih guru penggerak setelah jadi kepala sekolah, Pak Dudung. Ini kan jalannya mundur ini, Pak Dudung. Ya, bagi kami sih itu, Prof. Boleh ada program itu, silahkan. Tetapi jangan menjadi salah satu syarat untuk calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah. Silahkan bersaing. Ketika tes yang bukan penggerak dan penggerak, boleh diadu kualitasnya dengan adil, dengan egaliter, sehingga siapapun bisa menempuh dan bisa menjadi seorang pimpinan pembelajar di sekolah. Sehingga apa? Sehingga semua dibuka ruangnya untuk bagaimana bersaing di dalam berkompetisi di dalam menjadi pimpinan sekolah atau satuan pendidikan. Itu mungkin yang ingin kami tekankan. Siapa boleh bisa, siapa boleh mampu, dan siapa boleh bersaing di dalam meraih dan berikut serta di dalam mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Jangan hanya karena programnya ingin menggebu-gebu semangat, semua harus bergabung dalam program itu. Ya. Karena kurangnya peserta, akhirnya diwajibkan harus ikut program itu. Nah, maksud saya termasuk kurikulum Merdeka biarkan di sekolah penggerak terlebih dahulu, hasilnya di 2022-2023 ini bagaimana kalau sukses, yuk kita bagi kepada sekolah-sekolah yang belum sekolah penggerak. Begitu, itulah program kebijakan yang memartabatkan dan memuliakan para guru, Prof. Begitu, Prof, kalau menurut kami pengurus besar. Baiklah, Pak Dudung, begitulah suara PGRI dan para guru, para kepala sekolah, calon kepala sekolah, guru honorer, ikuti kita supaya Anda selalu memiliki informasi terkini mengenai pendidikan dan mengenai karir-karir yang tersedia di kementerian maupun di pemerintahan daerah. Terima kasih Pak Dudung kebersamaannya. Sama-sama, Prof. Ya, dan minggu depan kita ngobrol lagi Pak Dudung. Ya. Oke. Assalamualaikum. Di Purwokerto, Prof, di Purwokerto makan soto babat dan es duren. Prof Suyanto memang hebat dan keren. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dudung. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.